Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian duduk menunggu sampai masuknya waktu isya insyaallah, hadir pada salah satu majelis dari majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menit-menit dan detik-detik yang sangat-sangat berharga, khususnya nanti pada kehidupan akhirat kelak, karena sesungguhnya setiap kita pasti akan mendapatkan ganjaran dari apapun yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, kebaikan walaupun sekecil zarah atau pelanggaran walaupun itu sekecil zarah, maka nanti dia akan melihat, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mempersingkat waktu, kembali di kesempatan malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah dihadirkan, dan mudah-mudahan kita akan bisa membagi waktu kita. Sebahagian nanti ulun jawab pertanyaan yang sudah ada, yang sudah dihadirkan melalui pesan, melalui WA, dan sebagian waktu insya Allah kita akan langsung berdialog, atau mungkin ada pertanyaan yang diajukan oleh jamaah di malam hari ini yang berhadir di kesempatan kali ini secara langsung. Baiklah, ulun langsung mulai saja dulu. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai usaha kos-kosan sudah berjalan 5 tahun lebih, dan waktu memulai usaha tersebut dana investasi saya peroleh dari kredit bank konvensional dengan cara riba. Belakangan saya baru menyadari bahwasanya dana yang saya peroleh itu berasal dari riba. Apakah hasil yang saya dapatkan dari kos-kosan sekarang ini termasuk haram? Mohon jawabannya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Apa yang ditanyakan itu berkaitan dengan usaha kos-kosan, kemudian dana awalnya adalah dari pinjaman dari bank konvensional yang sifatnya riba. Maka apakah keuntungan sekarang yang didapatkan itu termasuk pada hukum yang diharamkan? Kita harus memisah berkaitan dengan masalah muamalah di sini. Sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, muamalah dia terputus hukumnya ketika muncul muamalah yang baru. Muamalah, ketika bicara muamalah bukan bicara ibadah. Ketika melakukan satu perbuatan yang itu sifatnya muamalah, maka hukumnya melekat di waktu itu, kemudian beralih kepada muamalah berikutnya, maka terputuslah hukum yang awal kemudian menjadikan hukum yang baru di muamalah berikutnya. Dan ini kaidah. Sebagaimana sering ulun sampaikan, ada orang yang punya usaha, dia punya usaha jualan apapun, kemudian datanglah seseorang yang orang tersebut dia punya usaha yang haram. Dia belanja dari warung kita, dia belanja dari usaha kita, dari tempat usaha kita, yang 100% uang yang dia belanjakan kepada kita adalah uang yang dihasilkan dari jalan yang haram. Maka apakah proses jual beli yang terjadi dengan orang tersebut, kemudian kita meraih keuntungan dari uang yang asalnya didapatkan dari perkara yang haram, itu menjadi haram kepada kita? Ulama sepakat tidak. Kenapa? Muamalahnya sudah terputus. Masalah dia mendapatkan uang dari mana itu urusan dia. Adapun transaksinya ketika itu jatuh kepada hukum yang halal. Tidak peduli pembeli tersebut datangnya dari mana uangnya. Selama transaksi jual belinya halal, maka jatuhlah hukumnya juga menjadi halal. Karena muamalah itu terputus pada satu keadaan ketika dia berpindah kepada muamalah berikutnya. Ini kaidah muamalah.
dana yang didapatkan dari jalan yang haram, mungkin dalam artian mungkin dia mengambil atau meminjam dari bank-bank konvensional yang melazimkan dia, mengharuskan dia untuk membayar lebih. Pinjam 100 juta, mau tidak mau dia harus lebih untuk membayarnya. Kelebihan inilah yang dinamakan dengan riba. Kelebihan inilah yang dinamakan dengan riba. Kalau itu terjadi kemudian dia bikin usaha. Apakah keuntungan yang didapatkan menjadikan jatuh kepada hal-hal yang haram? Wallahu a'lam, Malikiyah menyatakan tidak. Kita tahu dari 4 imam mazhab, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, bicara muamalah yang terbaik ada pada seorang Imam Malik. Ketika bicara muamalah, maka yang terbaik ada pada seorang Imam Malik. Kita menghormati jelas keilmuan seorang Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad ibnu Hanbal. Tapi bicara muamalah, ketika bicara muamalah yang terbaik ada pada sosok seorang Imam Malik. Beliau ada seorang pedagang dan beliau mengerti. Seorang Imam Malik boleh menyatakan bahwasanya terputus sudah muamalah tersebut. Dia hanya cukup untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cukup hanya untuk bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Tidak mengulangi pada kesempatan yang berikutnya. Karena usaha yang dijalankan usaha yang halal, kos-kosan misalnya atau apapun, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai urusannya. Dan Allah adalah Tawwab. Allah adalah Zat yang Maha memberikan taubat kepada seorang hamba. Jelas urusan dia hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan dengan manusia yang lain. Tidak ada hubungan dengan manusia yang lain. Dia tidak melakukan kezaliman kepada manusia dengan harta. Tapi kezalimannya berkaitan dengan hukum Allah. Maka jalan keluarnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an pernah didatangi oleh seseorang, kemudian dia berkata, "Wahai Umar, saya adalah seorang pengusaha. Tapi usaha yang saya rintis asal muasalnya adalah dari harta yang haram. Saya dulu seorang pencuri ulung." Diakui dia seorang pencuri. 100% dana atau 100% modal usaha saya ini dulu dari hasil mencuri. Diakui kesalahan dia. 100% usaha yang saya bangun sekarang ini adalah hasil dari mencuri. Artinya terjadi kezaliman kepada manusia. Kita beda dengan orang yang berhutang tadi. Ini kaitannya dengan hak manusia. 100% ini dana yang saya gunakan di awal saya merintis usaha saya adalah saya semuanya dari hasil mencuri. Dan saya sudah bertobat kepada Allah, katanya. Bagaimana dengan hasil yang sudah saya dapatkan sekarang? Bagaimana hasil yang saya dapatkan? Maka Umar ibn Khattab menyatakan, kata beliau, kalau itu hasil dari 100% engkau mencuri asal dari usaha engkau, maka yang harus engkau lakukan adalah engkau mengembalikan berapa yang sedang engkau curi. Kalau dia mencuri misalnya 1.000 dinar, maka dikembalikan 1.000 dinar kepada orang yang pernah dia zalimi. Kemudian hasilnya, kata Umar ibn Khattab, separuh untuk engkau dan separuh dimasukkan ke Baitul Mal. Separuh untuk engkau dan separuh dimasukkan ke Baitul Mal. Setelah itu, kata Umar ibn Khattab, engkau telah bersih. Setelah itu engkau telah bersih. Dan Nabi SAW bersabda, al-kharaju bid-dhamman. Keuntungan itu diraih dengan jaminan. Maksudnya, ketika seseorang itu melakukan kezoliman, kemudian kezoliman dari harta yang dia dapatkan, dia jamin, dia jaga uang tersebut, kemudian mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapatkan itu harus dibagi dengan orang yang pernah dia zolimi. Kalau dia mencuri 1.000 dinar, dia kembalikan 1.000 dinar, kemudian dia mendapatkan keuntungan taruhlah 500 dinar, maka 250 dinar buat dia, 250 dinar buat orang yang pernah dia zolimi. Kita tahu sekarang tidak ada Baitul Mal. Kalau modal usahanya 100% dia melakukan kezoliman dengan seorang manusia. Orang yang berhutang di bank-bank konvensional, dia tidak melakukan kezoliman kepada manusia. Zahirnya dia terzolimi, zahirnya. Berhutang 100 juta, bayar 120 juta. Kan zahirnya seperti itu. Maka di sini Imam Malik rahimahullah taala beliau menyatakan, dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan.
keuntungan yang dia dapatkan setelah itu, maka itu milik dia. Itu milik dia. Yang ingin ulun dekatkan pemahaman kita adalah, kalau orang yang mencuri saja, yang 100% itu milik orang lain, harta milik orang lain, kemudian dia kembangkan menjadi usaha, dia bisa mendapatkan keuntungan tersebut separuh dari usaha yang pernah dia lakukan, dengan catatan dia sudah kembalikan hak milik orang lain, karena usaha dia tadi, usaha dari sisi halalnya dia. Maka terlebih seorang yang mungkin meminjam pada bank-bank konvensional, kemudian dia jadikan usaha. Mohon maaf, ulun tidak membuka celah berhutang kepada bank, tidak. Kita mendudukan hukum. Ulun tidak membuka celah untuk berhutang kepada bank-bank konvensional dengan pendalilan sebagaimana yang disebutkan, tidak. Tapi kita mendudukan hukum bahwasanya apa yang didapatkan adalah dari jalan yang halal dengan usaha yang halal, namun asal muasalnya mungkin bukan sesuatu yang baik, maka kondisi dia bukan kondisi untuk menzolimi orang lain. Zahirnya kondisinya adalah mazlum, dia terzolimi. Dia berhutang 100 juta, dia harus bayar 120 juta misalnya. Kalau kondisi orang yang berusaha dengan harta haram yang dia melakukan kezaliman kepada orang lain saja, dia bisa mendapatkan dan boleh mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, maka usaha yang dibangun dari sesuatu yang tidak terjadi kezaliman kepada manusia yang lain, aula lebih berhak untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Pendekatan inilah yang digunakan seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala, menyatakan cukuplah dia bertobat kepada Allah, kemudian dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sekali lagi mohon maaf, ulun tidak membuka celah untuk berpikir wajib ini berhutang karena kalau berhutang di bank memikirkan ini. Tidak, kita hanya mendudukan hukum. Kita hanya mendudukan hukum. Bagi yang sudah mengetahui, maka tidak ada alasan bagi dia untuk mengambil sebagaimana yang disebutkan peminjaman-peminjaman tersebut. Karena hukumnya sudah jelas. Ini bicara orang yang sudah terlanjur. Bicara orang yang sudah terlanjur pada keadaan yang disebutkan. Wallahu a'lam. Saya punya usaha kelapa sawit plasma yang dikelola oleh koperasi. Kemudian koperasi itu bermitra dengan perusahaan PT Smart Group untuk menggarap tanah kebun saya itu. Untuk menggarap tanah kebun saya itu koperasi menggunakan dana dari bank konvensional. Bagaimana hasil kebun saya tersebut? Apakah termasuk riba? Tidak. Posisi kita hanya sekedar mempunyai kebun kelapa sawit, kemudian orang yang menggarap dan kita ada perjanjian khusus kepada orang tersebut, maka kita mendapatkan hasil yang kita dapatkan dan tidak ada hubungannya dengan urusan orang mendapatkan pinjaman dari bank dan yang lainnya. Tidak ada urusan bagi kita. Mirip seperti ada orang yang punya usaha, dia punya usaha membangun rumah, kemudian ada seorang membeli ke rumah dia, membeli rumah tersebut dengan jalur cara dengan berhutang ke bank misalnya. Apakah si penjual mendapatkan dosa? Tidak, urusan dia hanya dengan si pembeli. Dia mendapatkan uang dan dia menyerahkan rumah yang dia jual. Selesai. Masalah orang tersebut mendapatkan uang dari bank-bank konvensional, sekali lagi itu urusan dia. Sebagaimana contoh sederhana yang ulun sampaikan, kita punya usaha di warung tadi, ada bos narkoba yang semua hartanya haram, kemudian dia belanja gula 1 kilo, belanja gula 2 kilo misalnya. Apakah uang yang kita dapatkan dari jual beli gula tersebut hukumnya haram? Tidak. Transaksinya sah, jual belinya sah. Jual belinya sah. Sekali lagi kembali kepada kaidah muamalah, terputus hukumnya ketika berpindah kepada muamalah berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, saya membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat karena sangat mengantuk, baru separuh membacanya lalu kemudian tidur dan dilanjutkan hari Jumatnya. Pertanyaannya, bolehkah seperti itu? Membaca surat Al-Kahfi, ada 3 kelompok hadis Nabi SAW bicara bacaan surat Al-Kahfi. Kelompok pertama adalah kelompok yang sederhana yang Nabi SAW boleh menyatakan man qara'a asyra ayat min surat Al-Kahfi amina lahu minad dajjal. Siapapun kata Nabi SAW yang membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka terjagalah dia dari fitnah dajjal. 10 ayat terjaga dari fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan kelompok yang kedua menceritakan man qara'a suratul Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, ada Allahu nuraini,
ada Allahu nuru baina usbu'aini. Maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntaskan bacaan surat Al-Kahfi, dia selesaikan surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah berikan cahaya kepada dia di 2 pekan. Dalam riwayat yang lain 2 pekan tambah 4 hari. Apa yang dimaksud diberikan cahaya 2 pekan? Kalau bacaannya baik, kalau bacaannya benar, dia ikhlas karena Allah, dia dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Dia diberikan cahaya di 2 pekan berikutnya. Dia mudah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat kata Nabi. Kapan orang tersebut masuk pada hari Jumat? Ketika malam Jumat azan maghrib dikumandangkan, masuklah orang tersebut di hari Jumat sampai keesokan harinya sebelum azan maghrib pada malam Sabtu, maka itulah durasi 24 jam di hari Jumat. Dan ini dalil bahwasanya sebagaimana yang ditanyakan, kalau ada orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, kemudian dia tuntaskan keesokan harinya, apakah boleh? Jelas ini diperbolehkan. Jangankan yang seperti itu, 10 ayat saja itu diperbolehkan. Jangankan menyelesaikan 1 surat, 10 ayat saja itu sudah mendapatkan keutamaan. Namun orang yang menyelesaikan bacaan surat Al-Kahfi full 1 surat, dia mendapatkan keutamaan yang lebih, sebagaimana yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nurain, Allah berikan cahaya di 2 pekan. Maksudnya sekali lagi, dia mudah untuk menjalankan ketaatan. Dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Dengan catatan bacaannya baik, bacaannya benar, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, bacaan surat Al-Kahfi adalah kelompok hadis yang ketiga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi fi lailatul Jum'ah ada Allah lahu min baiti ila baitil atiq." Siapapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelesaikan bacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat, Allah berikan cahaya kepada dia dari rumahnya sampai Baitul Atiq, sampai Baitilah Ka'bah, sampai Ka'bah. Apa yang dimaksud diberikan cahaya dari rumahnya sampai Baitul Atiq? Para ulama hadis menyatakan yang dimaksud adalah dia dimudahkan untuk melakukan perjalanan umroh, perjalanan haji, berkunjung ke kota Mekah, berkunjung ke Baitilah Ka'bah. Dan ini di antara keutamanya yang menyelesaikan dan menuntaskan Al-Kahfi di malam Jumat. Yang paling afdal di malam Jumat dia tuntaskan surat Al-Kahfi. Ini yang paling afdal. Siapapun yang mampu melakukan perbuatan ini, maka dia mendapatkan semua keutamaan dari 3 kelompok hadis. Yang nomor 2, yang afdal, yang lebih utama, yang nomor 2 adalah dia selesaikan Al-Kahfi walaupun tidak di malam Jumat. Maka dia mendapatkan keutamaan pada kelompok hadis yang kedua, diberikan cahaya di 2 pekan, dan dia juga terjaga dari Dajjal. Yang paling minim, yang paling sedikit adalah orang yang hanya mencukupkan 10 ayat. Ada orang yang baca Al-Kahfi 10 ayat, nah cukup sudah. Karena tahan lagi sudah Dajjalin aja. Karena tahan lagi Dajjal dengan modal 10 ayat. Benar dia mendapatkan keutamaan tersebut, tapi dia tidak mendapatkan di 2 kelompok hadis yang lainnya. Di 2 kelompok hadis yang lainnya. Jadi jawabannya hukumnya boleh dia baca malam Jumat separuh misalnya, kemudian besoknya separuh, hukumnya diperbolehkan. Namun biar bagaimanapun yang paling afdol ada pada orang yang menyelesaikan di malam Jumat tadi. Kenapa? Dia mendapatkan 3 keutamaan dari 3 kelompok hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Bian? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Ustaz. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa haram bagi untuk belajar ta'ala yang harus dikembalikan ketika dia sudah bertobat. Sekarang kalau seandainya yang diambil adalah dari sebuah institusi negara, dalam hal ini misalkan korupsi, apakah dia juga dikembalikan? Dan dalam itu tentunya dia berisiko nanti ditangkap dan masuk penjara. Yang mana yang harus dipilih dari orang yang dalam kondisi seperti ini?
Kemudian yang kedua mengenai tadi orang yang usahanya jual atau usaha pengembang, ya, pengembang yang membangun rumah kemudian dijual kepada orang yang berutang kepada bank konvensional. Ini batasannya sampai sebatas mana seseorang yang dalam hal ini, apakah aku tidak mau tahu itu urusanmu duit dari bank haram atau tidak haram, atau hanya sekedar udah pokoknya yang aku terima aku terima. Padahal dia tahu, bahkan mungkin sebagian dari mereka juga ngajari, Anda harus pergi ke bank ini yang gampang, dia syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah ini dan seterusnya. Nah kira-kira batasan yang aman bagi dia bagaimana? Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ibu-ibu ada? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah mendengar eksam dari Pak saya juga masalah jangan mengkhususkan hari Jumat. Ya, tadi telah ada penjelasan untuk amalan tertentu. Tapi telah dijelaskan bahwa membaca surat Al-Baqarah menurut 3 amalan. Apakah nanti kita amalkan secara rutin seperti itu? Apabila kita terjebak pada hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh mengkhususkan amalan dari tempat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sambil jalan mungkin Pak lah. Kalau ada pertanyaan pian siapakan dulu, ulun menyiapkan jawabannya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu ketika korupsi, apakah dia harus mengembalikan? Dan dia tahu jelas ini adalah perkara yang haram. Dan ketika dikembalikan, dia punya resiko yang sangat besar di penjara dan yang lainnya. Bagaimana jalan keluarnya? Wallahualam seperti ini. Kalau seandainya kita bicara, kalau seandainya memungkinkan dia bisa mengembalikan tanpa ada hukuman ini dan yang lainnya, maka itu yang terbaik. Kalau dia punya link, kalau dia punya channel yang mampu untuk menyelesaikan urusan ini, dia ingin kembalikan 100 juta yang telah dia korupsi, dia ingin kembalikan dengan catatan dia tidak berada pada kasus-kasus berikutnya, dia tidak dipenjara dan yang lainnya. Kalau itu terjadi dan memungkinkan, maka ini yang diambil. Artinya apa? Dia punya usaha untuk mencari dulu jalan untuk memungkinkan untuk bisa dikembalikan dengan cara sebagaimana yang disebutkan. Kalau seandainya itu tidak bisa dia dapatkan, kalau seandainya tidak bisa dia dapatkan, mau tidak mau, dan kita tahu kita tidak punya baitul mal sebagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka 100 juta yang dia korup tadi, yang dia tidak bisa mengembalikan disebabkan karena mungkin ada risiko yang lebih besar, maka mau tidak mau dia keluarkan, dia bersihkan hartanya dengan jalan apa? Dengan jalan sedekah. Dengan catatan ketika sedekah dia keluarkan, ketika itu dia tidak mendapatkan pahala. Dia hanya sekedar membersihkan. Dia sekedar untuk membersihkan. Karena kalau sebagaimana disebutkan dia kembalikan, dia ada risiko, ada penjara dan yang lainnya, akhirnya apa? Terhentilah usaha dia, terjadilah kemudaratan kepada anaknya, kemudaratan kepada istrinya, kemudaratan kepada keluarganya. Maka berlaku kaidah hukum yang menyebutkan ketika dihadapkan dengan dua kemudaratan, maka ambil kemudaratan yang paling ringan. Akhafud darurain, mengambil kemudaratan yang paling ringan. Benar memang niatnya baik untuk mengembalikan semuanya, tapi dia punya resikonya mungkin dia ditahan, ditangkap, kemudian berimbas kepada keluarganya, berimbas kepada anak-anaknya dan yang lainnya. Sehingga mau tidak mau dia pilih dengan apa? Dia bersihkan harta tersebut, dia sedekahkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun wallahu alam ganjaran pahala itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kaidahnya adalah dia tidak mendapatkan pahala. Karena mustahil harta yang kita sedekahkan yang itu dihasilkan dari jalan haram, mustahil kita mendapatkan pahala, mustahil. Innallaha la yaqbal, Allah tidak akan pernah menerima infak sedekah min malil ghulul, dari harta yang didapatkan bukan dari jalan yang baik. Itu mustahil dia mendapatkan pahala, tapi dia harus bersihkan. Cara yang kedua ini dia tempuh sebagai alternatif terakhir, bukan itu yang utama. Yang utama adalah dia cari jalan untuk apa? Untuk mengembalikan dengan menghilangkan risiko yang ada pada dirinya.
Kalau seandainya dia tidak mendapatkan cara yang seperti itu, maka baru beralih pada cara yang kedua. Dan kita dilarang mengambil cara yang kedua, sementara kita tidak ada usaha pada cara yang pertama. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, batasan apa yang dijadikan acuan orang tersebut tidak boleh uang dari mana yang didapatkan dari si pembeli? Tidak ada urusan bagaimana batasnya. Tidak ada batasan. Sebenarnya tidak ada batasan. Sekali lagi itu urusan dia. Mohon maaf, sebagaimana kita tidak pernah mengetahui juga uang yang belanja di toko kita, orang-orang yang belanja di tempat usaha kita, dari mana harta-harta mereka. Tidak ada perkara-perkara yang menjadikan kita harus mengetahui secara detail. Sama seperti mohon maaf ibu-ibu yang pergi ke pasar misalnya belanja ayam misalnya, mereka tidak tahu apakah penyembelihan ayam tersebut dibacakan bismillah atau tidak. Hal yang mustahil, perkara yang sangat mustahil, setiap kita datang ke pasar tersebut kemudian bertanya, "Ini ayam bismillah kah ada disembelih?" Mustahil bertanya seperti itu. Sehingga hukumnya adalah apa yang kita dapatkan, dia seorang muslim, ya sudah selesai, kita berhusnudzon. Nah, sama seperti sebagaimana yang disebutkan, apakah ada batasan? Sebenarnya tidak ada batasan. Namun seorang muslim yang ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain, dia arahkan orang tersebut kepada hal-hal yang lebih baik. Sebatas hanya sekedar mengarahkan. Keputusan di tangan si pembeli. Kita arahkan bahwasanya kalau memang ingin untuk kredit tidak dengan cara cash, maka carilah bank-bank yang berbasis syariah. Yang itu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terlepas dari kekurangan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, namun ini yang paling mending ketika kita bicara akad muamalah yang sifatnya mungkin terjadi hutang, maka yang paling mending adalah bank yang berbasis syariah, yang paling mending. Meskipun kita tidak katakan 100% adalah semuanya merujuk kepada hukum. Semuanya merujuk kepada hukum Islam. Kita tidak katakan 100% tidak, tapi itu yang paling mending. Kita arahkan ke bank-bank yang berbasis syariah. Kalau seandainya tidak didapatkan, dia tidak punya cara untuk mendapatkan basis syariah, bank-bank berbasis syariah, karena ada beberapa keadaan yang mengharuskan dia harus berhutang pada bank-bank konvensional. Mohon maaf, pegawai negeri misalnya, mereka tidak mampu untuk mengambil kredit rumah dengan bank-bank yang berbasis syariah. Mau tidak mau mereka diarahkan kepada bank-bank yang berbasis konvensional. Apakah ini dalam keadaan darurat atau tidak? Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia berhutang tadi dalam keadaan darurat atau tidak? Kalau seandainya keharusan dia harus memiliki rumah, kalau tidak memiliki rumah terjadi kemudaratan kepada dirinya, istrinya dan anak-anaknya, maka masuklah hukum kepada perkara darurat. Dan kaidah menyebutkan ad-daruratu tubihu mahzurat. Hukum darurat menghapus semua perkara yang diharamkan. Jadi kalau seandainya ini memang darurat, tidak ada bank yang berbasis syariah, adanya hanya bank-bank konvensional, apakah orang tersebut ketika ingin memiliki rumah, dia berada dalam keadaan darurat atau tidak? Kalau berada dalam keadaan darurat, maka tidak ada problem dalam hukum ini. Tapi kalau hanya menambahi rumah pulang, kita tidak katakan orang ini berada pada keadaan darurat. Dan ini urusannya urusan pembeli, bukan urusan si penjual. Penjual hanya mengarahkan, dan keputusan tetap di tangan seorang yang membeli. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, ada larangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk tidak mengamalkan amalan-amalan, untuk tidak mengkhususkan di malam Jumat, amalan-amalan yang dikhususkan di malam Jumat. Benar, itu memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jelas riwayatnya memang tidak boleh mengamalkan amalan-amalan khusus. Kalau amalan tersebut bukan amalan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Contoh, tahajud itu hukumnya sunnah di setiap malam. Tapi kalau ada orang mengkhususkan tahajudnya hanya malam Jumat, maka dia terjebak kepada hadis tadi. Tahajud itu sunnah di setiap malam, dan ini salat yang terbaik. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqu thulutsul laili minal akhir fa yaqulu may yad'uni astajibu lah wa may yas'aluni fa'utiya wa may yastaghfirni fa'aghfirallah. Waktu terbaik ada di sepertiga akhir malam. Tahajud itu di setiap malam dianjurkan dan disunnahkan. Tapi ketika berhadapan dengan malam Jumat kemudian dia khususkan tahajudnya hanya khusus malam Jumat, maka ini membuat hukum baru. Meskipun zahirnya itu tahajud baik. Ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi, dilarang untuk mengkhususkan sebuah amalan. Salat sunnah rawatib misalnya, ba'diyah isya. Orang ini hanya mengerjakan ba'diyah isya hanya setiap malam Jumat misalnya.
Ba'diyah Isyanya itu jelas ada dalilnya, tapi mengkhususkan di malam Jumat ini yang tidak ada. Tapi pembacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat ini ada hadis yang mengkhususkan yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Siapa yang berdahulu mengikuti mik aja, Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semacamnya ini kan ada hadis yang tidak boleh melakukan haram hukumnya itu di mana yang pertama. Kenapa? Coba diulangi coba. Yang apa namanya ada hadis yang ini mengenai GoFood dan sejenisnya. Kan ada hadis yang apa namanya mereka tentang haramnya 2 akad di dalam amalan, dan ada beberapa ulama yang mengharamkan mengenai GoFood gitu. Terus apa namanya bagaimana itu hukumnya jika makanannya telah dibeli. Yang pertama, yang kedua mengenai kaidah apa namanya uang elektronik kayak kotak dana terus OVO. Jadi ada di situ ada cashback, ada kelebihan data yang diberikan kepada para apa namanya memberikan top up atau transfer duit seperti itu. Terima kasih dan berubah verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan riwayat yang menyebutkan la tabi'u bai'ataini, janganlah kalian melakukan 2 akad di satu transaksi. Ini riwayat adalah riwayat yang multi tafsir, dalam artian ditakwil dan ditafsirkan oleh banyak para ulama. Jelas kita tahu GoFood dan yang lainnya terjadi perselisihan, dan kita katakan ini perselisihan yang cukup panjang. Untuk zaman kita hari ini masuk pada keadaan khilaf yang klasik, khilaf yang tidak ada jalan temunya. Sebagian orang memandang ini 2 transaksi, sebagian orang menyatakan tidak terjadi 2 transaksi. Kenapa? Dia hanya real faktanya hanya melakukan 1 transaksi, tidak 2 transaksi. Itu hanya pilihan, itu hanya pilihan. Nah, yang dilarang di dalam hadis Nabi yang disepakati melakukan 2 transaksi, adalah secara langsung, dalam artian ada orang mau menjual, taruhlah misalnya air. Dia jual kepada fulan. Fulan tersebut kemudian disyaratkan, kamu boleh menjual air ini dengan catatan kamu harus menjual buku untuk saya. Ini yang dikatakan 2 transaksi di 2 akad di 1 transaksi yang disepakati hukumnya haram. Ulangi, yang lebih mudah saja. Ada orang mau jual rumah. Saya jual rumah ini kepada engkau dengan syarat engkau menjual mobil kepada saya. Dia berikan persyaratan di 1 transaksi dengan 2 akad. Ini yang dihukumi haram. Hadis tadi bicara tentang 2 transaksi real fakta di 1 kejadian. Sehingga GoFood dan semacamnya dan yang lainnya, apakah dia terjadi 2 transaksi? Ini khilaf. Sebagian orang menyatakan terjadi 2 transaksi. Tapi faktanya adalah zahirnya dia tidak terjadi di 2 transaksi. Berbeda sebagaimana contoh yang disebutkan tadi. Sehingga sekali lagi mohon maaf, GoFood dan turunannya dan semuanya itu terus terjadi khilaf dan perdebatan dan perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Karena memandang bagaimana istilah 2 akad di 1 transaksi. Yang dijadikan kesepakatan sekali lagi adalah 1 transaksi dengan 2 akad real di 1 kejadian langsung. Itu yang terlarang. Kenapa? Karena orang membeli sesuatu ada keterpaksaan. Akhirnya ada keterpaksaan. Dia ingin membeli rumah tapi dia seakan-akan dipaksa harus menjual mobilnya misalnya. Akhirnya apa? Muncul keadaan yang menjadikan dia tidak ridho sebenarnya. Dan ini mencederai rukun di dalam transaksi jual beli. Karena di dalam transaksi jual beli at-tarawdi, ada keridhaan antara pembeli dan penjual. Jadi itu yang dipahami oleh para ulama berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Selebihnya sekali lagi khilaf dan terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat para ulama. Adapun masalah dia mendapatkan bonus dan yang lainnya karena mungkin dia melakukan transaksi kemudian ada diberikan dari pihak manajemen dan yang lainnya, wallahu alam, ini khilaf. Dan sekali lagi apakah itu berupa hadiah atau seperti apa, wallahu alam. Kita tidak masuk pada bahasan yang
cukup kuat khilafnya, lalu hanya memberikan gambaran, dan sampai manapun sekali lagi ini terus terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat para ulama. Bagi orang yang ingin berhati-hati silahkan dengan kehati-hatiannya. Bagi orang yang mencukupkan dengan ilmunya, maka dia punya keyakinan dengan apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, saya mau menanyakan, ada orang yang menjual jasa itu, misalnya ya, praktek dokter gitu ya. Nah, pada saat pasien datang terus dokter mengobati, kemudian ada dua kemungkinan, bisa sembuh dan bisa tidak. Padahal jasanya sudah dibayar, halalkah jasa yang diterima seorang dokter tersebut? Yang kedua, Ustaz, saya pernah dengar kalau kita mau menjual sesuatu barang, contohnya rumah ya, terus kita tulisi ya, di tahun 2020 dengan rumah dijual, terus lakunya nanti di tahun 2025. Nah, terus zakatnya itu saya dengar ada yang bilang dibayar 5 kali lipat gitu ya, dari tahun 5 kali itu setiap tahun kan keluar zakat. Jadi kalau 5 tahun berarti 5 kali nanti zakatnya yang dikeluarkan. Ada juga yang tidak. Jadi yang mana yang benar? Terima uangnya nggak bang? Terima uang proses jual belinya nggak bang? Maksudnya belum laku, rumahnya belum laku. Ya, jadi begitu rumah kita mau jual kan kita tulisi rumah dijual dengan harga sekian. Lakunya kan tidak tahun itu, bos, 5 tahun kemudian. Ya. Apakah kalau kita ingin mengeluarkan zakat itu, apakah harus 5 tahun atau 5 kali gitu? Sebanyak itu uang yang harus kita keluarkan zakat atau cukup 1 kali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang tadi yang berkaitan dengan jasa, kemudian dia telah membayar dan ada kemungkinan sembuh dan ada kemungkinan tidak sembuh, kemudian qadarullah ternyata tidak sembuh, apakah halal? Hukumnya halal. Usahanya, karena ini bentuk ikhtiar, bentuk dari usaha. Masalah kesembuhan atau tidak itu mutlak adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah dia ada usaha, diperiksa, kemudian ada ini dan yang lainnya, ada ilmu yang diberikan, ada saran dan yang lainnya. Dan kita tahu ilmu adalah jelas sesuatu yang sangat berharga. Masalah disembuhkan atau tidak, ini urusan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dituntut untuk berusaha, hasil Allah yang menentukan. Kita hanya dituntut untuk berusaha, maka hasil Allah yang menetapkan. Wa asa rabbuka an takrahu syai'an aw khairul lakum. Sesuatu yang kalian anggap tidak baik belum tentu itu tidak baik. Boleh jadi itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas usahanya, jelas apa yang didapatkan adalah sesuatu yang halal. Kenapa? Dia sudah berusaha dengan ilmunya, dengan dan yang lainnya. Maka hal yang demikian tidak dipermasalahkan, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seorang yang ingin menjual rumah 2020 tahu-tahu lakunya di 2025 misalnya, apakah ada kelaziman untuk zakat? Bicara zakat, kapan orang itu wajib untuk berzakat? Ketika dia punya harta, punya uang, harta, yang harta tersebut dia kuasai selama 1 tahun, kemudian harta tersebut senilai seperti 85 gram emas. Kita ambil contoh misalnya yang mudah, taruhlah harga emas 1 juta misalnya. Maka orang yang punya uang 85 juta, uang tersebut dia kuasai selama 1 tahun, maka baru dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat di 2,5%. Di 2,5%. Rumah apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Sebahagian ulama, saya katakan sebahagian ulama menyatakan rumah tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Rumah, kita punya rumah dan belum mendapatkan hasil dari penjualan tersebut, apakah wajib? Tidak diwajibkan, tidak diwajibkan. Sebahagian ulama lain menyatakan kita hanya wajib untuk mengeluarkan zakat rumah dari tempat tinggal kita sekali seumur hidup. Wallahu a'lam, ini khilaf. Bagi orang yang ingin mengambil pendapat tidak diwajibkan, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Sampai kapan? Sampai rumah tersebut terjual. Taruhlah terjual di 2025, di 2025 dia pegang uang 100 juta misalnya hasil dari penjualan rumah. Kapan diwajibkan? Di 2026, tidak di 2025. Kenapa? Syaratnya haul wa nisab. Syaratnya adalah uang tersebut dikuasai selama 1 tahun dan nisabnya sudah sampai, yaitu setara dengan 85 gram. Kalau ada orang yang dapat warisan, dia dapat warisan misalnya 100 juta, dia dapat warisan. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Tidak, dia tunggu 1 tahun.
sampai tahun berikutnya, maka warisan tersebut masih bertahan pada dirinya, masih ada pada dirinya setara dengan 85 gram atau lebih, baru dikeluarkan zakat di 2,5%. Ya, mudahnya zakat. Zakat itu tunggu sampai di tahun berikutnya. Dan terus seperti itu. Artinya mohon maaf, kalau rumah tersebut lakunya di 2025, tahu-tahu kemudian dia dapatkan uang, apakah dikeluarkan setiap tahun? Tidak. Ini pendapat batil dan pendapat sesat lagi menyesatkan. Tidak benar pendapat ini. Saya katakan ini pendapat yang sangat menyesatkan. Tidak ada dalil, dan ini mencederai hukum. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cepat pesan tempat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini perkara yang sudah jelas yang disepakati oleh para ahli fikih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.